Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah dibaca bahasan ayatnya yang ada di dalam classroom? Oke, sebagai closing, Bapak akan memberikan kesimpulan dimulai dari bagaimana membaca ayatnya yang benar, kemudian kita bahas juga sedikit hukum tajwidnya, nanti kita lanjutkan lagi lebih lengkapnya ya dalam pertemuan yang lebih luas lagi. Terus kemudian Bapak akan menyimpulkan apa sebenarnya yang dimaksud di dalam surat Ali Imran ayat 190 191 ini. Mari silakan, boleh dibuka lagi materi PDF-nya, kemudian dilihat pada ayat surat Ali Imran ayat 190 sama 191. Silahkan dibuka sekaligus artinya tadi materi PDF yang sudah Bapak kirim di classroom. Baik, ayo kita ikutin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Awali dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kullu mri'in dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka aqta. Aqta itu artinya cacat, rusak gitu ya. Amalnya yang rusak. Nah, maka tadi Pak Wahyu sudah mengawali dengan ta'awud dan basmalah. Sekarang ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Dalam surat Ali Imran tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan kepada kita semua sebagai makhluknya, terutama kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Allah sangat menganjurkan kepada orang yang beriman untuk memiliki pikiran yang kritis, atau kita diminta oleh Allah untuk selalu berpikir kritis. Kenapa demikian? Coba kita lihat lagi dalam ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Nah, sebelum kita masuk ke ayat ini, di awal Bapak sudah jelaskan pada kalian, Allah memberikan stimulus kepada kita di surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sadaqallahul azim. Allah menyuruh kita bagaimana kita berpikir bagaimana unta itu diciptakan. Ternyata dalam penciptaan unta itu luar biasa. Karena unta itu diciptakan oleh Allah di di suatu wilayah yang kering, yang gersang, padang pasir, tapi ternyata kita disuruh berpikir, ada apa dengan unta? Nah, ternyata unta itu punya cadangan makanan yang ada di dalam punuknya itu bisa kuat sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan.
itu luar biasa. Jadi nggak minum pun nggak masalah. Nah, itu kalau orang tidak pernah berpikir kritis, tidak akan pernah berpikir sampai ke sana. Lalu Allah juga memberikan stimulus, wa ilas samai rufiat. Bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah, bagaimana gunung itu ditinggikan oleh Allah, bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah. Kita diminta oleh Allah untuk berpikir kritis, memikirkan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kalian mengaku sebagai orang yang beriman, maka setiap waktu, setiap saat kalian harus memiliki pemikiran yang kritis. Ya. Nah, kembali kepada ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam. Pernah nggak berpikir kalian tentang penciptaan langit? Tentang pergantian siang dan malam. Kenapa? Karena ternyata sesungguhnya orang-orang yang berakal itu akan menemukan suatu tanda-tanda kebesaran Allah itu dari sana. Dan kalau kita tidak pernah berpikir kritis, kita tidak akan pernah menemukan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk memberikan stimulus kita, bagi kita, agar kita supaya memiliki pemikiran yang kritis ke depannya. Terhadap satu fenomena masalah apa saja, kita harus memiliki pemikiran yang kritis. Nanti, di pertemuan berikutnya, Bapak akan ungkapkan bagaimana cara berpikir kritis yang baik, tidak hanya mengkritisi segala hal macam tanpa ada dasarnya, tidak, tetapi kita akan bagaimana cara berpikir kritis secara Islami itu bagaimana, ya. Nah, oke. Ini kesimpulan. Terus kemudian tadi ayatnya